Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 20100701-224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas surveillance Kesmas, di mana pada pertemuan kali ini akan dibahas 5 persoalan. Yang pertama, screening adalah identitas dugaan atau kelainan penyakit yang tidak diketahui, yang mana dengan cara penerapan tes uji, pemeriksaan, dan prosedur lain. Screening dilakukan untuk deteksi dini dalam mencegah penyakit untuk lebih menyebar. Contohnya yaitu seseorang yang kemungkinan cedera saat melakukan olahraga, seperti misalnya seorang atlet yang meninggal saat melakukan olahraga, maka akan dilakukan screening untuk mencegah kematian mendadak dan memastikan kondisi medis atlet berada dalam status optimal. Selanjutnya, tujuannya dilakukan screening yaitu untuk mendeteksi dini, mengurangi risiko penyakit atau memutus metode penyakit yang lebih efektif. Digunakan juga untuk mengidentifikasi populasi yang harus mengalami tes tambahan untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit. Pendeteksian bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang menguntungkan dalam hal menurunkan angka morbiditas dan mortalitas suatu penyakit. Selanjutnya, prinsip-prinsip uji screening. Yang pertama, penyakit yang parah memiliki prevalensi yang tinggi pada tahap praklinis. Contoh, screening penyakituvia pada bayi baru lahir. Aman dan dapat diterima, akurat dan relate untuk mengetahui sejauh mana hasil tes sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari kondisi penyakit yang diukur, mengerti riwayat alamiah penyakit, dilakukan pada saat yang tepat, kebijakan prosedur dan tingkat uji harus ditentukan. Selanjutnya, nilai prediktif. Nilai prediktif adalah nilai yang besar kemungkinan menggunakan nilai sensitivitas dan spesifitas serta prevalensi dengan proporsi penduduk yang menderita. Yang terakhir, macam-macam nilai prediktif screening. Adanya nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif. Nilai prediktif positif yaitu proporsi orang yang sakit di antara hasil tes positif. NPP menunjukkan besar kemungkinan mengalami sakit. Besarnya NPP tidak hanya dipengaruhi oleh sensitivitas dan spesifitas, tetapi juga prevalensi sakit. Semakin tinggi prevalensi sakit, maka semakin tinggi pula NPP. Selanjutnya, nilai prediktif negatif yaitu proporsi orang yang tidak sakit menunjukkan besarnya kemungkinan tidak mengalami sakit. Pada NPN, di mana semakin tinggi prevalensi penyakit di populasi, maka NPN akan semakin kecil. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.